wabarakatuh, sahabat Indah Baria. Bagaimana kabarnya hari ini, siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Dan setelah kita membahas tentang rukun umroh yang ada 5 itu, jadi kita review dulu sedikit bahwa rukun umroh ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i ya, kemudian yang keempat adalah tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak materi tersebut dan mudah-mudahan makin siap dan makin mantap untuk melaksanakan ibadah umroh nantinya ya. Baik, kita di part ke-21 ini kita akan membahas tentang larangan-larangan umroh ya. Jadi pas dalam kondisi teman-teman semuanya dalam kondisi ihram, maka ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kira-kira apa saja nih larangannya? Dan biasanya nanti kita akan temukan hal apa saja dengan para jamaah gitu ya. Dan betul-betul itu harus dipersiapkan banget ilmu ini ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman datang ke Baitullah terus ternyata banyak kena hukumannya, banyak kena sanksinya dan sebagainya. Kebayanglah gitu kan, kita apakah kita tuh menjadi tamu terbaiknya atau malah jadi tamu kurang baik gitu ya, atau kurang beradab. Nah, di sini Indah sudah merangkum ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan selama berada dalam kondisi ihram. Jadi kalau tadi sudah niat, teman-teman sudah melafazkan niat, sudah menggunakan pakaian ihram, maka tidak boleh lagi melanggar larangan-larangan ihramnya, larangan-larangan umrohnya ya. Apa yang pertama, di sini ada beberapa larangan yang memang berlaku bagi laki-laki dan wanita. Jadi laki-laki sama perempuan juga tidak boleh dilanggar nih larangan ihram yang ini. Apa yang pertama adalah menggunakan wangi-wangian ya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Ini termasuk larangan ihram yang memang betul-betul wajib dihindari ya. Jadi kadang tuh ya, kalau seandainya kita ya, kalau udah mandi, udah cuci muka, udah wudhu, kita tuh pengen semprot-semprot di badan atau apapun itu. Kalau sabun itu boleh nggak? Nggak boleh juga, karena sabun itu ada zat-zat yang memang dia harum dan sebagainya ya. Kalau deodoran boleh nggak pakai? Biasanya, nah sekarang kan sudah ada teknologi yang canggih ya, ada deodoran yang memang tidak menggunakan pewangi gitu ya. Ada deodoran yang tidak menggunakan zat-zat parfum dan sebagainya. Jadi biasanya ada di dalam kemasannya ini boleh digunakan untuk umroh kayak gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Termasuk juga ketika kita sikat gigi, pakai pasta gigi yang memang dia ada rasa-rasa mintnya juga, itu tuh nggak boleh ya. Oke. Yang kedua adalah memotong kuku. Memotong kuku, kalau memotong kuku kan secara bahasanya itu hakikatnya aslinya kan dia dipotong gitu ya. Potong pakai potong gunting kuku. Tapi kalau seandainya dia tuh pakai gigi gitu ya, boleh nggak sih dikelupas-kelupasin pakai gigi gini? Tetap juga nggak boleh ya. Itu termasuk kepada larangan ihram atau larangan umroh. Oke, yang ketiga mencukur atau mencabut rambut, kumis dan lain-lainnya. Segala bentuk yang ada rambut, kumis, bulu-bulu itu tuh nggak boleh dicukur, nggak boleh dicabut. Ya, kalau seandainya ada satu rambut nih di sini kelihatan, terus teman-teman nggak mau kelihatan, terus cabut, padahal teman-teman masih dalam kondisi ihram atau umroh, itu nanti termasuk teman-teman melanggar larangan ihram. Kemudian mau bulu mata, alis, kemudian ada nanti bulu-bulu yang tipis-tipis di bagian wajah, di bagian tangan, di bagian kaki, atau rambut juga kan, rambutku rontok dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin betul-betul tutup dulu pada saat ihram, tutup dulu nih rambutnya dengan ciput gitu, sehingga tidak berantakan, tidak rontok rambutnya seperti itu ya. Oke, yang keempat adalah terbukanya aurat ya. Tadi yang ketiga rambut, dia termasuk juga kumis dan jenggot ya laki-laki. Oke, yang keempat adalah terbukanya aurat. Aurat itu ya kalau perempuan ya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu masih aman kalau kelihatan. Tapi kalau seandainya kaki kelihatan, coba ya, itu berarti termasuk kepada aurat dan teman-teman berarti melanggar larangan ihram. Oke, so kalau laki-laki kan masih aman ya. Jadi badan dari pusar ke lutut ya, dari pusar ke lutut gitu. Jadi nggak boleh kelihatan nih ininya, auratnya. Oke, yang kelima adalah percumbu atau hubungan badan suami istri. Usahakan dalam kondisi ihram, meskipun teman-teman sekamar sama suaminya atau sama istrinya, dijaga banget ya dari hubungan
bersuami istri ini, karena dalam kondisi ihram ya teman-teman diminta untuk fokus beribadah umroh. Yang keenam adalah bertengkar, mencaci, berkata kotor. Bertengkar, mencaci, dan berkata kotor. Itu sudah jelas ya, ada dalilnya. Nggak boleh berbantah-bantahan, nggak boleh berbicara kotor, nggak boleh menghina orang, nggak boleh mencaci. Kalau misalkan ada jamaah lain yang nyebelin, senantiasa usahakan dalam kondisi ihram teman-teman hindari, teman-teman ganti dengan ucapan istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah ampuni, dan berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang mudah-mudahan jamaah yang teman jamaah kita gitu di samping gitu ya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Oke, dan yang ketujuh adalah mencabut atau merusak tanaman. Kadang kita nih ya, kelatah gitu ya. Kadang kita lihat, oh ini ada yang bagus nih gitu, tanamannya cantik banget, terus kita cabut. Padahal kita dalam kondisi ihram. Jadi sebisa mungkin ya nggak usah lah gitu, meskipun ada tanaman yang cantik, bunga-bunga yang cantik, daun yang cantik, yang bagus dan sebagainya, itu nggak boleh kita cabut, nggak boleh kita rusak tanaman, diinjak, di apapun itu sampai gimana, itu pokoknya nggak boleh ya, kecuali hal-hal tersebut tuh dalam kondisi darurat. Tapi masa iya sih gitu kan, dalam kondisi darurat kan kita nggak dalam kondisi berperang ya bahasanya, jadi nggak kondisi darurat, jadi tetap kita nggak boleh mencabut dan merusak tanaman. Oke, selanjutnya adalah berburu binatang, nggak boleh. Kalau dalam kondisi ihram teman-teman nggak boleh berburu binatang, meskipun teman-teman hobinya nembak burung, kemudian nembak hewan-hewan dan sebagainya pas kondisi di Indonesia. Tapi pas ketika di Mekah, pas dalam kondisi ihram, teman-teman nggak boleh ya berburu binatang. Atau mungkin nanti ada merpati, diambil kemudian dibunuh, terus nanti si burung merpatinya itu digoreng dan dimakan, nggak boleh. Oke, menikah dan menikahkan. Yang nomor 9, menikah dan menikahkan. Kalau dalam kondisi ihram, dalam kondisi teman-teman sedang melaksanakan ibadah umroh, rangkaian ibadah umroh, maka tidak boleh ya, atau ini termasuk kepada larangan menikah dan menikahkan. Jadi kalau seandainya menikah atau menikahkan boleh nggak sih? Boleh sebetulnya di Mekah, tapi diselesaikan dulu rangkaian ibadah umrohnya gitu ya, baru boleh melangsungkan pernikahan atau menikahkan. Oke, dan ini ada khusus larangan untuk laki-laki ya. Larangan khusus untuk jamaah laki-laki, yaitu menutup kepala sepanas-panasnya kondisi di Mekah ya. Ketika para jamaah laki-laki tersebut itu dalam kondisi umroh, dalam kondisi memang ihram, maka tidak boleh menggunakan penutup kepala, peci, meskipun Pak Ustadz, Pak Haji dan sebagainya, sorban itu harus dilepas ya. Kemudian memakai pakaian biasa, jelas ini nggak boleh dan haram. Ini larangan ihram ya. Jadi karena syarat sahnya ya umroh itu ya, laki-laki ya memang menggunakan kain ihram tadi ya. Kain ihram hanya 2 helai saja. Kemudian memakai sepatu atau yang menutupi tumit. Jadi kalau bisa ya pakainya sendal aja ya. Apalagi kaos kaki kan nggak boleh ya gitu. Jadi sepatu aja yang menutupin tumit, itu nggak boleh, apalagi kaos kaki. Jadi dibiarkan terbuka, kalau bisa pakai sandal aja yang nggak menutupi tumit. Oke, kalau larangan khusus untuk perempuan ada nggak? Ada. Nah, yang pertama adalah menutup muka, itu nggak boleh ya. Jadi yang biasanya pakai cadar, yang biasanya pakai penutup di wajah seperti ini, misalkan ya, di cadar seperti ini di Indonesianya, maka harus dilepas ya pas ketika teman-teman dalam kondisi ihram seperti itu. Dan berkaos tangan, yang biasa misalkan hari-harinya pakai kaos tangan, entah itu misalkan menghindari hitam, menghindari ngerasa kayaknya aurat nih gitu ya, tangan kita nggak mau kelihatan sama orang lain. Kalau dalam kondisi ihram teman-teman tetap tidak boleh menggunakan kaos tangan seperti itu ya. Nah, di pelanggaran yang tadi sudah larangan-larangan ihram tadi yang kalau seandainya dilanggar oleh kita semuanya, oleh para jamaah, maka itu ada denda-denda yang harus dibayar. Tapi apakah seluruh larangan yang dilanggar tadi itu dendanya sama?
Oh tentunya beda-beda ya. Ada nanti teman-teman bisa kaji lagi, ada beberapa mazhab yang memang berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam pembahasan ini. Tapi yang jelas di sini udah rangkum beberapa saja. Kalau misalkan laki-laki menggunakan pakaian yang dijahit, kan harusnya pakai pakaian ihram, maka nanti dia harus menyembelih kambing. Kalau lupa ya nggak dikenakan denda apapun, kan nanti langsung tinggal pakai kain ihram. Kemudian kalau menutup kepala untuk pria ya tetap harus menyembelih kambing juga. Kalau untuk menutup wajah perempuan dipakai cadar gitu kan, tetap menyembelih kambing juga. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak kena denda apapun jika hal itu dilakukan karena lupa atau dipaksa gitu ya. Mencabut atau memotong rambut atau bulu dari badan tetap menyembelih kambing juga. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin di sini perbedaan mazhab ya, nanti teman-teman insyaallah nanti dikaji lagi karena takutnya Indah juga ada salah dan kekurangan dalam menyampaikan fikih ini. Tapi yang jelas ya kemungkinan besar dari beberapa pelanggaran yang tadi di atas itu yang saya sebutkan, seperti mengenakan pakaian yang dijahit untuk laki-laki, menutup kepala untuk laki-laki, menutup wajah untuk perempuan, mencabut dan memotong kuku dan memotong rambut, itu denda-dendanya itu menyembelih kambing seperti itu. Jadi tapi ada dilihat dari keringanan larangan yang mereka langgar itu berapa helai rambutnya, kemudian kukunya berapa. Nanti juga teman-teman boleh tanyakan juga ke ustadz atau ke masing-masing mutawif dan ustadz yang nantinya akan membimbing umroh teman-teman semuanya di travel-travel yang akan teman-teman ikuti. Kemudian menggunakan parfum juga, menyembelih kambing sama, kalau lupa ya nggak dikenakan denda. Kemudian berburu binatang juga, ini dendanya adalah binatang seperti yang diburu, kemudian atau bersedekah makanan seharga binatang yang diburu. Kemudian dengan jatah setiap orangnya 2 mud atau berpuasa 3 hari sejumlah orang miskin yang mendapat jatah makanan ya kalau berburu binatang. Kemudian memotong tanaman di daerah haram. Di daerah haram ya, kota Mekah tadi itu wajib menyembelih kambing. Dan kalau berhubungan badan dengan suami atau istri, maka ibadahnya batal ya. Namun menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa ibadahnya tidak batal kalau lupa gitu. Tapi ya mana mungkin lah lupa bahasanya. Jadi karena kita harus menggunakan tingkat kesadaran yang tinggi pas ketika teman-teman akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi minta ampun sama Allah, minta dibimbing sama Allah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya lancar, mudah-mudahan ibadah kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja mungkin tentang larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh yang tidak boleh dilanggar beserta dengan sanksi-sanksinya. Mudah-mudahan kalau seandainya ada kesalahan dari saya, insya Allah nanti saya akan kembali kaji lagi. Tapi yang jelas hal ini sudah sering disampaikan oleh berbagai ustadz-ustadz di berbagai platform media sosial juga, ada di kitabnya, nanti teman-teman bisa baca juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.